Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang dalam acara Kampus Talk. Saya Muhammad Fadil Nur Alwani akan memandu acara ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Namun sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit informasi dulu sebelumnya. Ini khususnya kepada adik-adik sekalian yang baru lulus dari SMA, bahwa Stiva Makassar sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi buat adik-adik semua yang tertarik untuk kuliah di Stiva, sangat bisa untuk langsung mengakses ke website www.pmb.stiva.ac.id. Nah, baik teman-teman sekalian, sembari menunggu narasumber kita, jadi sedikit memberikan informasi bahwa Kampus Talk kali ini bertemakan tentang prospek S1 Farmasi Stiva, yang akan membahas tentang bagaimana pengalaman narasumber kita, mulai dari beliau masih menjadi mahasiswa Stiva hingga akhirnya dapat menjadi mahasiswa di salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Ya, beliau adalah Kak Arditan Filte. Ya baik, sebelum saya akan mempersilahkan kepada kakak, jadi saya akan membacakan dari beliau. Beliau bernama Arditan Filte, lahir pada tanggal 18 Maret 1996. Beliau merupakan merupakan mahasiswa S1 Farmasi Stiva pada tahun 2015, kemudian lulus pada tahun 2019, kemudian sekarang merupakan mahasiswa S2 Herbal Medicine Fakultas Farmasi di Universitas Indonesia. Nah, beliau pernah menjabat sebagai dosen Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, yaitu Virologi dan Parasitologi 2019, pengalaman asisten praktikum Laboratorium Biologi Stiva Makassar, yakni sebagai asisten farmakognosi pada tahun 2017, asisten farmakognosi analitik pada tahun 2018, asisten botani farmasi pada tahun 2018, asisten fitokimia 2018, dan asisten fitokimia lanjutan pada 2019. Beliau juga merupakan trainer pengembangan diri dari grup MLM Moment Tim Palu. Pengalaman magang, beliau pernah menjabat sebagai tenaga teknis farmasian di Puskesmas Kalise Kota Palu 2013, Apotik Pastra Kota Palu 2013, Apotik Plus Kota Makassar 2018, serta Apotik Mataram Pharma Makassar 2018. Ya, itulah tadi CV dari beliau. Sebelumnya saya ingin sapa dulu kepada Kakak Ardi. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak sekarang? Mantap. Kalau boleh tahu, sekarang sedang apa kesibukannya nih, Kak? Sekarang saat ini? Saya sedang menyelesaikan tugas akhir, sudah publikasi juga, jadi tinggal menunggu jadwal untuk sidang. Ya, kita doakan semoga lancar segala urusannya Kakak ya. Baik nih Kak, jadi kita ini akan tanya-tanya tentang utamanya pengalaman Kakak ya. Kemudian nanti kita interaktif saja Kak, tanya jawab gitu. Iya. Nah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Jadi yang pertama ini Kak, kami ingin tahu nih Kak pengalaman Kakak selama khususnya Kakak menjadi mahasiswa di Stiva sampai sekarang nih Kak. Yang lebih pertama dulu Kak, lebih latar belakang itu loh. Memangnya ketika Kakak masih di bangku sekolah di SMA misalnya, apakah Kakak sudah punya niat untuk kuliah di farmasi, dan kenapa memilih farmasi? Ya, jadi saya dulu berasal dari SMK Farmasi. Jadi pada saat itu saya berasal dari sebuah kota Palu itu di Sulawesi Tengah. Pada saat itu saya tidak begitu tertarik dengan dunia kefarmasian itu. Waktu itu saya punya teman SMP, katanya gimana kalau kita masuk SMK Farmasi? Ya karena waktu itu saya
nggak punya tujuan juga, saya bilang ya udah kita daftar aja, karena saya pikir teman saya masuk sana, saya ikut aja itu masuk sana. Tapi ternyata dia nggak daftar. Nah ini kurang ajar juga itu. Yang nggak daftar, saya daftar. Akhirnya saya sudah daftar, saya nggak tahu dia nggak daftar. Akhirnya lulus. Dari beberapa orang kami terpilih, akhirnya sekolah lah di SMK Farmasi itu. Nah di SMK Farmasi itu saya malah tertarik untuk belajar hukum karena gurunya bagus itu. Jadi kadang kita terinfluence oleh gurunya kan. Nah jadi pada saat saya lulus SMK itu, saya itu mau masuk hukum. Jadi saya tes lah SBMPTN itu. Taunya hukum nggak lulus, lulusnya jurusan lain yang juga saya nggak mau karena saya kasih opsi terakhir itu. Jadinya akhirnya ya udahlah kuliah farmasi aja, karena ada beberapa senior dan teman angkatan saya kuliahnya di Stiva, jadi saya pilih Stiva pada saat itu. Begitu kira-kira. Jadi bisa dikatakan karena kakak merupakan lulusan SMK Farmasi, jadi kakak sudah ada basic lah ya kak tentang farmasi sebelum masuk ke Stiva. Iya bisa dibilang begitu, cuma kan basic di SMK itu kepakainya nggak begitu banyak ketika kita masuk ke perkuliahan, karena perkuliahan itu sudah bukan belajar yang kita disuruh lagi, jadi kita jadi belajar mandiri itu. Iya. Untuk teman-teman, mohon maaf sedikit ya kak, untuk teman-teman yang sementara bergabung, selamat datang. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab gitu. Jadi silakan bagi yang bertanya kepada audiens bisa menuliskan di kolom Q&A-nya. Oke. Selanjutnya nih kak. Nah, kan mungkin kalau menjadi mahasiswa kita pernah dikenalkan nih kak, kategori mahasiswa ada yang kupu-kupu, kuliah pulang. Ada kura-kura istilahnya, kuliah rapat, bahkan sekarang ada tambahkan kuda-kuda, kuliah dagang gitu. Kalau boleh tahu mungkin bisa di-share kak, dulu kakak itu tipe kategori mahasiswa yang seperti apa begitu selama kuliah? Jadi kan ada mahasiswa yang kuliah ikut organisasi kan, ada juga yang belajar terus kutu buku. Kalau saya itu kutilang, kuliah tidur pulang. Saya kuliah saya tidur, saya pulang gitu. Jadi saya bukan orang yang ngejar IPK juga lah, IPK harus sekian, nggak juga. Saya itu kuliah untuk tahu, bukan untuk dianggap pintar. Jadi ada orang kuliah itu untuk dianggap pintar, dia IPK-nya ditinggi-tinggiin. Nanti kalau nggak kecapek, stres sendiri, dia nangis itu. Nah, saya kuliah untuk tahu, karena IPK itu sangat subjektif gitu. Lu kerja tugas disenangi dosen, IPK bisa tinggi kalau lu rajin. Atau ada juga orang yang kuliah ikut organisasi. Wow, mantap nih kalau organisasi bakal sukses. Jadi organisasi mulu, kuliahnya ditinggal, malah nggak lulus. Kalau saya nggak keduanya. Saya bukan orang yang akademik banget, bukan juga yang organisasi banget. Itu mungkin baru dengar itu, kutilang itu, kuliah tidur pulang. Bisa ditanya dosen-dosen saya. Iya kak, jadi satu hal yang penting saya garis bawahi bahwa kuliah itu untuk tahu ya kak, bukan kuliah untuk nilai saja gitu. Itu yang saya bisa catat dari kuliah itu untuk tahu, karena kalau mikir begini, Anda kuliah sastra Inggris misalnya, IPK Anda 4, keluar nggak bisa bahasa Inggris kan, bagaimana ceritanya itu? Betul. Iya. Ya ini bisa jadi motivasi juga nih kak untuk teman-teman sekalian, bisa dicatat gitu bahwa kuliah itu untuk tahu gitu. Itu yang jadi goals utamanya. Nah selanjutnya nih kak, selama kakak menjadi mahasiswa Stiva, bagaimana saja suka dukanya dalam menjalani perkuliahan di Stiva ini kak, selama di Stiva khususnya ini? Ya jadi kadang saya di teman-teman saya kan masuk negeri, cuma saya itu tidak minder karena saya pikir swasta itu tidak kalah saing dengan negeri. Saya nggak bilang negeri itu lebih jelek dari swasta, saya bilang swasta tidak kalah saing. Kalau kita lihat di Amerika, negara maju itu universitas-universitasnya
yang maju itu swasta. Kita mau kemana? Mau ke Cambridge, ada Harvard di situ, ada MIT, itu swasta. Kita mau, iya, kita ke San Francisco itu, ada Stanford di sana yang mau di Ayunda kemarin heboh itu kan, milih Harvard atau Stanford, itu juga swasta. Jadi sebenarnya di negara maju itu yang hebat itu universitas-universitas swasta. Nah, jadi saya tuh walaupun dibilang lulusan swasta, saya nggak peduli. Kenapa saya nggak peduli? Karena swasta itu tidak kalah bagusnya dengan negeri. Kalau kita lihat di swasta juga, feodalisme itu kecil. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan dosen-dosen, kita bisa bertanya langsung. Dan saya lebih dapat banyak pembelajaran di swasta karena saya bisa diskusi langsung dengan dosen-dosen dari berbagai latar belakang pendidikan itu. Jadi kalau saya bilang, kalau mau pilih kampus, pilihlah swasta. Karena swasta itu tempat belajar yang lebih privat. Anda bisa lebih dapat banyak pembelajaran di sana. Dulu saya berpikir STIFA itu, saya akronimnya STIFA itu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Tapi setelah saya lulus, maka saya taruh di kepala saya, dia bukan lagi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi, tapi Sekolah Tinggi Intelektual Farmasi. Karena alumni-alumninya siap bersaing di kancah nasional dan internasional itu. Iya, siap. Jadi tidak ada perbedaannya, Kak. Tidak usah ada lagi paradigma bilang, oh saya tidak lulus di negeri, saya tidak bisa sukses seperti ini, saya cuma kuliah di swasta. Nggak ada itu, Kak. Nggak ada, karena bukan hanya itu. Kalau orang bilang, loh itu kan parameternya Amerika. Ya kita lihat saja di Indonesia. Di Indonesia, pendiri Tokopedia misalnya, William Tanuwijaya, itu lulusan BINUS, itu lulusan swasta. Siapa lagi yang masuk Forbes di bawah 30 tahun, Yasa Singgi. Yasa Singgi yang punya Men's Republic, itu lulusan swasta. Bahkan kita lihat yang agak-agak tua sedikit generasinya, Lo Keng Hong, yang ahli saham itu lulusan swasta, Universitas Nasional itu. Bahkan ngambilnya sastra Inggris lagi, nggak nyambung sama keahliannya sekarang. Jadi jangan bilang lulusan swasta itu nggak bisa bersaing. Kalau Anda lulus swasta, Anda nggak bisa bersaing, itu salah Anda, bukan salah kampus Anda. Iya, Kak, jadi kembali ke individunya masing-masing. Bukan atas nama kampus orang bisa sukses gitu, Kak. Betul, jadi kadang-kadang orang bilang, wah, lulusan kampus-kampus ternama yang bisa bikin sukses. Nggak juga, ada juga lulusan kampus-kampus ternama nggak sukses. Jadi intinya kampus itu, dia potensial, punya potensi untuk mensukseskan orang. Masalah sukses tidak sukses ya dari orangnya, gitu. Oh ya, Kak, kalau misalnya kami tanya nih, Kak, untuk spesifik ke STIFA gitu. Pengalaman apa nih yang Kakak pernah rasakan selama berkuliah di STIFA yang tidak bisa Kakak lupakan? Di STIFA itu saya banyak dapat pembelajaran bahkan di luar pembelajaran akademik. Saya ingat waktu itu, waktu saya ikut perkuliahannya Pak Akbar Awaludin, dia pernah bilang begini, tidak ada dewa di dunia ini, nggak ada yang bisa kuasain semuanya. Kita harus menguasain satu hal spesifik. Nah, saya tuh jadi mikir, iya juga ya. Karena dulu awal-awal saya masuk, saya tuh, wah pengen jadi dewa, semua pengen dijawaban saja di situ. Ini mau dijawab, ini mau dijawab. Cuma setelah saya renungkan quotes-nya Pak Akbar ini benar juga. Gak ada dewa di dunia ini. Gak ada orang yang bisa kuasain semuanya. Jadi saya mulai belajar bahwa kadang-kadang ada pembelajaran-pembelajaran yang kita tidak tangkap pada saat dosen itu mengeluarkan statement di luar hal-hal teknis akademik. Jadi yang paling penting itu kalau dosen ngomong, kita catat baik-baik. Kadang-kadang dia keluarkan satu perkataan yang akan sangat penting dan berpengaruh untuk kita ke depannya gitu. Nah makanya dari situ saya mulai fokus, oh kalau begitu saya fokus aja di biologi farmasi itu. Nah akhirnya setelah saya fokus, ternyata ada growth, ada pertumbuhan dalam diri saya. Jadi kadang-kadang itu kita harus benar-benar teliti apa yang dosen-dosen ucapkan dalam kelas. Karena kadang-kadang kita hanya fokus pada hal-hal teknis.
definisi dari ini, cara menghitung ini. Ya itu bisa Anda dapat di Google, tapi pembelajaran hidup Anda nggak bisa dapat di Google. Saya juga pernah diskusi sama salah satu dosen di Stiva. Dia bilang waktu itu dia nggak punya biaya untuk lanjut S2. Kemudian dia takut, oh kalau nggak ada beasiswa gimana? Tapi dia coba beranikan diri untuk daftar aja dulu. Beasiswa nanti dipikirin. Ternyata setelah daftar, ada beasiswanya. Jadi apa pembelajarannya? Pembelajarannya adalah ketika kita berani untuk ambil satu kesempatan, di situ kemungkinan besar ada jalan. Jadi kadang-kadang dari diskusi-diskusi itu benar-benar membuat saya banyak mendapatkan pengalaman hidup dari dosen-dosen ini yang akhirnya saya terapkan dalam hidup saya dan ternyata berhasil gitu dalam beberapa bidang. Ya, Kak, jadi ini nyambung ya Kak, nyambung dari apa yang saya catat tadi, bahwa Kakak mengatakan kuliah di swasta itu umumnya lebih privat gitu. Mungkin inilah salah satu contoh privatnya karena Kakak bisa mendapatkan banyak ilmu selain dari ilmu farmasi sendiri ke dosen-dosen. Begitu ya Kak? Iya benar, kalau kuliah di negeri itu lebih feodal. Jadi dosen-dosen di atas itu ya nggak semua ya. Dosen-dosen di atas itu ada beberapa oknum yang mereka itu lebih susah dicari, lebih susah didekatin. Apalagi kalau dia sudah menyandang guru besar, profesor gitu. Wah, Anda nggak bisa sembarangan. Tapi kalau Anda di swasta, bahkan Ibu Siar itu bisa ditemui dengan begitu mudah, begitu welcome, bisa memberi banyak pembelajaran hidup sama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kuliah kalau saya, ini menurut saya, orang boleh tidak setuju, tapi menurut saya, kalau seseorang benar-benar ingin belajar, dia harus kuliah di swasta. Kalau dia hanya sekedar cari gengsi-gengsian, silakan ke negeri. Tapi kalau dia benar-benar ingin belajar, pergilah ke swasta untuk belajar. Kak, ini juga menjadi salah satu keunggulan ya Kak, bisa dikatakan keunggulan bagi Stiva karena rasa kekeluargaannya tinggi sehingga sekat-sekat antar dosen dan mahasiswa itu lebih minim sehingga mahasiswa lebih mudah untuk mengajak diskusi. Bahkan tadi saya kutip tadi Ibu Siar sendiri yang ketua Stiva katanya gampang ditemui oleh mahasiswa, betul seperti itu Kak? Iya, gampang ditemui oleh mahasiswa. Jadi dosen-dosen di Stiva itu, jadi swasta khususnya Stiva itu welcome gitu. Saya banyak sekali dapat pembelajaran hidup. Apalagi mereka ini mau loh berbagi. Salah satu dosen yang banyak berbagi itu juga saya ingat Pak Fajrin. Pak Fajrin itu bukan hanya membagikan ilmu akademik, tapi ilmu-ilmu kehidupan gitu. Jadi dia ajarin kita bagaimana attitude yang bagus, dia ajarin kita bagaimana membangun karakter. Jadi swasta itu saya bisa bilang tempatnya intelektual bertumbuh. Pada saat dia sudah lulus dari swasta, dia sudah siap bersaing. Kalau mau lanjut ke negeri, silakan lanjut ke negeri, nggak masalah. Tapi intinya kalau mau bangun basic, bangunlah di swasta. Ya, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Ardi tadi. Kebetulan juga sudah bergabung juga Pak dosen Pak Fajrin Syah. Selamat siang Pak, selamat bergabung ini. Assalamualaikum Pak Fajrin. Ya. Nah Kak, selanjutnya nih Kak, sekarang kan sedang proses PMB nih Kak, penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira menurut Kakak, bagaimana sih seharusnya adik-adik yang mau masuk jurusan farmasi, itu apa saja yang harus disiapkan begitu Kak? Jadi begini, kalau dia mau masuk jurusan farmasi, yang disiapkan itu kalau hal-hal teknis kan itu berbeda-beda orang ya. Cuma yang harus disiapkan itu mental dan kemauan. Karena farmasi itu kalau mentalnya nggak kuat, dia nggak akan bisa bertahan dan lulus itu. Jadi di dunia farmasi itu yang harus dipersiapkan itu mental. Mentalitas itu nomor satu. Nggak boleh baper. Kan anak-anak sekarang itu mudah sekali baper itu. Dikatain dikit baper, padahal maksudnya dosen itu supaya dia termotivasi. Jadi untuk masuk ke jurusan farmasi sederhana. Mentalnya bagus, attitude-nya bagus, ada kemauan,
silakan daftar. Kalau diterima, silakan berjuang di sana. Gitu. Jadi pandangan, ya ini kan pandangan umum ya kan, nggak bisa orang bilang. Jadi saya harus kuat di mata kuliah ini, mata pelajaran ini dulu harus punya IQ yang tinggi. Ternyata itu tidak ya kak, mental yang paling Tidak, nggak ada itu. Jadi kadang-kadang IQ itu juga IQ ini kadang disalah pahami itu. Saya nggak percaya ada orang cerdas itu lahir cerdas. Saya nggak percaya. Saya percaya orang yang punya kemauan gitu. Jadi dia punya IQ tinggi nih. Dia punya IQ tinggi, dia masuk farmasi. Tapi dia malas. Dia nggak pernah masuk setiap hari. Dia masuknya 1 semester 2 kali. Gimana mau lulus? Dia bakal kalah sama orang yang punya intellectual question yang pas-pasan 120 misalnya. Tapi rajin gitu. Dan kadang-kadang di dunia ini yang membuat kita sukses itu bukan kecerdasan, tapi yang membuat kita sukses itu kemauan dan persisten gitu. Kalau kita nonton Einstein itu orang cerdas, tapi dia hampir gagal dalam keterkenalannya. Dia buat satu teori energi sama dengan massa cahaya kuadrat, itu relativitas. Tapi kalau kita baca baik-baik sejarahnya, yang membuktikan teori itu Eddington. Orang yang punya negara berbeda dengan dia, orang yang pada saat itu negaranya saling musuhan dengan Einstein, tapi dia buktikan itu lewat riset. Jadi kalau andaikan Eddington tidak membuktikan waktu itu, mungkin kita nggak kenal relativitas, kita nggak tahu ada seorang jenius namanya Einstein. Jadi intinya kalau kita ambil pembelajaran dari situ adalah action, bertindak. Jadi bukan masalah, IQ saya rendah. Enggak, kalau Anda mau bertindak, ya bisa itu. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, ini juga jadi catatannya untuk jadi bahan motivasi untuk teman-teman sekalian bahwa tidak harus melulu bilang, saya nggak kuat ini, saya nggak pintar pelajaran ini, saya nggak bisa ini. Tidak, yang penting teman-teman punya kemauan. Tadi juga dikatakan mental juga, nah itu sangat penting sekali ya. Selanjutnya ini kak, nah dari pengalaman kakak sendiri nih kak, khusus untuk mahasiswa STIFA, kira-kira apa yang sih yang perlu mereka siapkan sebelum mereka lulus kak, utamanya untuk memasuki dunia kerja gitu? Yang perlu disiapkan itu kadang-kadang orang pikir, saya harus siapkan. Kadang-kadang kan kalau lamar kerja dia pikir, nanti ditanya apa nih, saya harus jawab apa. Enggak, kalau menurut saya satu-satunya hal yang paling penting, ya semua penting, tapi satu-satunya hal yang harus Anda fokuskan adalah attitude, karakter. Iya, karakter. Karena kalau di dunia kerja tidak ditanya IP kamu berapa, 4,00, enggak ditanya juga, jago nggak hitung farmakokinetik, untuk tahu nggak reseptor ini, nggak ditanya seperti itu. Yang dilihat oleh HRD itu adalah attitude, kemauan, bisa bekerja dalam tim itu. Jadi makanya kalau menurut saya ikut saja itu. Dulu ada pelatihannya Pak Fajrin itu yang ESG itu bagus sekali itu. Jadi kalau saya dekatin Pak Fajrin, belajar dari beliau bagaimana membangun karakter. Karakter itu sangat penting dalam dunia kerja. Sepintar apapun orang nggak bisa kerja tim, habis. Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari yang Sapiens itu, manusia ini bisa bertahan berjuta-juta tahun karena bisa bekerja dalam tim. Dari zaman berburu, bertani itu kan semua kerja tim gitu. Kalau ada yang bilang, saya tanam ya kamu siram, terus orang ini egois, saya nggak mau siram lah, IQ saya lebih tinggi. Gagal, nggak bisa. Orang-orang yang diterima itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang bisa bekerja tim, yang karakternya bagus, sikapnya bagus. Itu dia itu poinnya. Mungkin bisa di-share kak, lebih spesifik etika yang bagus atau karakter yang bagus itu yang seperti apa itu kak? Lebih spesifik mungkin. Jadi karakter yang bagus itu sebenarnya kita bekerja itu bukan untuk uang gitu. Kadang-kadang orang kerja, berapa gajinya? Bukan. Sebagai fresh graduate, Anda lulus, yang harus Anda lakukan itu adalah belajar gitu. Belajar dari tempat kerja. Apa sih yang bisa saya pelajari dari tempat kerja ini?
kalau kita tujuannya sudah uang, maka pikiran kita adalah, yuk mampu kasih saya berapa, saya kasih yuk tenaga sekian. Enggak. Tapi kalau kita pikirannya untuk belajar, kita bisa bertumbuh dari pembelajaran itu. Karena ibu dari pengetahuan itu pengalaman, empiris itu. Kalau kita punya pengalaman yang bagus, CV kita bagus, juga track record kita bagus, tidak menghalangi kemungkinan kita bakal berpindah ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah lihat gajinya bisa digaji berapa, ya susah. Akhirnya pilih-pilih kerjaan, nganggur, yang disalahin jurusannya. Padahal dari orangnya sendiri. Iya, gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketika memasuki dunia kerja, jangan orientasinya kepada uang ya Kak. Tapi jangan orientasinya uang. Betul, ya. Orientasinya cari pengalaman. Ya. Ya baik Kak, ini selanjutnya lagi nih Kak. Berhubungkan sekarang Kakak sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Nah, kadang banyak sekali mahasiswa, apalagi mahasiswa S1 farmasi, di STIFA khususnya, itu yang bingung Kak, memilih untuk melanjutkan studi atau bekerja dulu. Seperti apa kira-kira? Jadi begini, orientasi prioritas orang itu berbeda-beda prioritasnya. Ada yang prioritasnya mau jadi akademisi, ada yang prioritasnya mau jadi tenaga teknis kefarmasian. Makanya saya bilang, saya tidak bisa memberikan satu jalan yang pasti untuk seseorang bisa berhasil gitu. Yang saya bisa katakan adalah kita harus tahu prioritas kita itu apa, mau jadi apa. Karena di dunia farmasi itu luas. Anda bisa jadi akademisi, bisa riset, bisa buka bisnis, entrepreneurship, bisa fokus ke manajemen farmasi. Banyak gitu. Jadi kalau misalnya dia fokusnya bisnis, ya silakan kerja dulu. Pelajari dulu bagaimana SOP dibuat oleh apotik, bagaimana sistem distribusi obat. Tapi kalau dia mau jadi seorang researcher, peneliti, kita silakan lanjut S2 itu. Sebenarnya tanpa lanjut S2 juga nggak apa-apa. Cuma kan administrasi ya, kita patuhi aja itu regulasi negara. Kalau dia mau jadi peneliti, silakan lanjut S2. Jadi nggak ada jalan yang benar. Ada orang yang lulus kerja sukses, ada orang yang lulus lanjut sambil kerja sukses, ada orang yang lulus lanjut dulu belum kerja, kemudian dia kerja sukses juga, gajinya tinggi juga. Dulu saya punya senior, orangnya luar biasa juga, namanya Ferdi Winardi. Jadi dia senior Anda itu, dia D3 dulu, tahu juga kan? Jadi dia itu lanjut dulu, dari D3 lanjut lagi S1, lanjut lagi apoteker, dia lanjut belum kerja. Tapi ketika dia kerja ya gajinya lumayan juga, mantap juga itu. Jadi kadang-kadang prioritas, kita mau jadi apa gitu. Kalau kita nggak tahu prioritas hidup, wah itu yang masalah. Kok bisa nggak tahu gitu? Baik Kak, berarti apapun pilihannya tergantung dari prioritas masing-masing individu ya Kak? Iya, saya percaya semua bidang kita bisa sukses, semua bidang kita bisa lakukan pencapaian dimanapun. Yang terpenting itu kita tahu prioritasnya dan kita mau lakukan itu. Iya, benar. Luar biasa sekali tadi saya sampaikan. Masih ada nih Kak, kira-kira ada yang mau Kakak sampaikan enggak ke adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di STIFA, yang sedang aktif berkuliah? Iya, kalau untuk adik-adik yang sedang berkuliah, saran saya ambil saja beberapa kegiatan yang Anda senangi. Jadi bukan karena terpaksa. Wih, kayaknya bagus nih organisasi, tapi saya nggak suka. Ya nggak usah. Tapi ambil yang Anda senangi dan Anda bisa belajar di sana. Jadi tidak dalam tekanan melakukannya. Karena ketika kita melakukan yang kita senangi, itu walaupun seburuk-buruknya kondisi pada saat itu, kita itu tetap bisa bertahan. Kita itu tidak stressful. Jadi kalau bahasa kerennya itu kan passion gitu, hasrat. Jadi kalau saya untuk adik-adik mahasiswa, ambil yang disenangi, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan yang terpenting bukan
Anda terlihat hebat atau apa, ambil pembelajaran dari sana. Kalau kita jadi ketua BEM, ya ambil pembelajaran jadi organisatoris di sana. Tuh, nanti siapa tahu bisa jadi legislatif itu, malah bisa memperjuangkan, malah bisa memperjuangkan hak-hak di dunia kefarmasian yang selama ini regulasinya masih amburadul itu. Kalau untuk kepada adik-adik yang baru lulus SMA ini Kak, kira-kira dari Kak Ardi sendiri apa yang bisa disampaikan? Kalau untuk adik-adik yang baru lulus SMA, saran saya SBMPTN itu atau SNMPTN itu jadikan bahan senang-senang aja. Ya lulus syukur, nggak lulus juga ya udahlah. Tapi kalau Anda memang mau belajar dan fokus pada dunia farmasi, saran saya masuklah ke kampus swasta, dimanapun kampus swasta. Tapi yang terbaik di Makassar untuk swastanya itu saya berani yakin 3000% itu sekolah tinggi intelektual farmasi, STIFA ya. Jadi bukan sekolah tinggi ilmu farmasi lagi, sekolah tinggi intelektual farmasi. Karena dosen-dosennya itu dari beragam latar belakang itu. Dan ada kayak Bapak Dr. Fajri Ansyah, itu udah doktor itu. Kita bisa belajar bagaimana beliau bisa raih doktornya, beliau bisa sharing. Banyak dari berbagai latar belakang, ada yang S2 UGM, Bapak Samsyunur itu. Kan orang-orang hebat itu, Bapak Ismail itu kan biomedik dari UGM itu. Ibu Reni Syahruni. Iya, dari UNAS juga banyak lulusan-lulusan UNAS yang hebat-hebat. Bahkan ada beberapa dosen yang dari luar negeri kan, kayak Pak Firsan itu ngajar di STIFA juga. Pak Firsan itu bagus. Jadi dia ngajarnya bukan bagaimana Anda dapat nilai tinggi dari saya, nilainya saya kasih. Yang penting bagaimana Anda bisa tahu. Ada Ibu Dr. Wahyu juga. Itu bagus. Jadi dia benar-benar mengajarkan kita dengan sungguh-sungguh itu, dengan terstruktur. Dan di STIFA itu kita bukan hanya belajar akademik, kita belajar ilmu kehidupan. Terutama kita belajar disiplin. Wah, kalau mau belajar disiplin, saya ingat banget Bapak Rahmat Aksa itu. Ya, kita bisa belajar disiplin dari sana. Iya, karena disiplin itu penting. Jadi kita kadang-kadang masuk tidak begitu disiplin, tapi begitu kita masuk ke STIFA, mau tidak mau kita dilatih untuk disiplin. Dan bukan hanya teori, artinya bukan disiplin itu definisinya apa, enggak. Disiplin di STIFA itu praktek langsung. Anda ketemu Bapak Rahmat Aksa, Anda bisa belajar disiplin langsung itu. Bahkan bukan disiplin, sangat disiplin gitu. Itu sangat penting untuk pekerjaan dan pembelajaran itu. Baik Kak, terima kasih banyak. Tadi sangat luar biasa sekali. Untuk menyambung tadi tentang prioritas nih Kak. Kalau dari Kak Tanfil sendiri, Kak Ardi Tanfil sendiri, prioritasnya Kakak itu apa begitu sekarang? Kalau misalnya kita ingin tanya untuk Kakak sendiri secara pribadi. Kalau saya itu prioritas hidup saya, bukan tujuan hidup ya, prioritas hidup. Beda itu. Kalau prioritas hidup saya itu belajar sebanyak mungkin. Jadi belajar sebanyak mungkin bukan cuma di akademik itu. Dan belajar itu bukan kejar nilai. Itu kadang orang salah paham. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau saya belajar sebanyak mungkin dari buku, dari dengerin podcast, kita diskusi sama orang, kita ikut seminar, kita kuliah. Nah itu belajar. Karena menurut saya knowledge is power. Kalau Anda punya knowledge, Anda punya kekuatan untuk menerobos apapun. Tapi kalau kita nggak punya knowledge, wah bisa dibodoh-bodohin orang kita. Nggak bisa ini. Makanya saya bilang pengetahuan itu nomor satu. Pengetahuan itu kekuatan. Dan kalau mau dapat pengetahuan yang baik di Makassar, kuliahlah di STIFA. Nah itu dia. Jadi sebagai pembelajar sepanjang hidup ya Kak? Iya, belajar itu tidak hanya kita lulus 4 tahun atau 3,5 tahun, lulus terus kita berhenti belajar. Enggak, belajar itu seumur hidup, dan belajar itu bukan hanya lewat pendidikan formal, lewat pendidikan non formal juga kita belajar gitu.
Karena kadang-kadang ada yang kita dapat di pendidikan formal, kita nggak dapat di pendidikan non formal. Tapi tidak selalu pendidikan non formal itu lebih baik, karena di pendidikan formal kita diajar berpikir sistematis. Nggak ada itu di pendidikan non formal diajar berpikir sistematis. Cari jurnalnya terindeks Scopus tidak, Q1 atau Q4, atau terindeks Web of Science. Nggak ada itu di pendidikan non formal. Kita diajari pemikiran-pemikiran Karl Popper, bagaimana kita menjadi skeptis. Itu kan cuma didapat lewat pendidikan formal. Dan kalau mau belajar pendidikan formal itu, kalau mau bagus di Makassar ya ambil Stiva, ulang lagi itu. Ulang lagi tuh. Betul, ambil Stiva kalau ingin belajar dengan secara formal yang terbaik di Makassar. Ini Kak, ada pertanyaan dari salah satu audiens. Pertanyaannya, ada tidak keinginan Kak untuk kembali ke Stiva dan menjadi bagian dari Stiva lagi? Oh, karena dia kampus yang sangat berkembang sekali di Makassar, saya rasa bukan hanya saya yang ingin, tapi lulusan-lulusan lain sangat-sangat ingin kembali ke Stiva untuk berkembang bersama Stiva itu. Karena Stiva itu sampai di sini aja ditahu itu, dan dia bukan sekedar kampus swasta kecil, tapi dia sudah mulai menjadi besar. Nah, saran saya untuk mahasiswa baru, sebelum dia sangat besar dan Anda lebih susah masuk ke sana, ya Anda masuk aja sekarang itu. Iya. Selanjutnya Kak, ini ada lagi dari audiens bertanya, bagaimana menurut Kakak perbandingan Stiva yang dulu dengan yang sekarang Kak? Stiva itu berkembang dengan sangat-sangat signifikan. Jadi saya melihat pada saat saya masuk sampai sekarang, gedungnya mulai berubah menjadi lebih bagus itu, lebih eksklusif. Kemudian perpustakaannya, buku-bukunya mulai bertambah itu. Kemudian dosen-dosennya juga sudah banyak yang mengambil pendidikan doktor itu. Bahkan ada juga yang baru saja mengambil pendidikan doktor di Universitas Indonesia, Pak Syamsul Nur itu. Jadi sangat-sangat berkembang. Kalau dulu saya bilang Stiva itu nilainya 100, sekarang saya bisa jamin 10.000 itu. Jadi sangat-sangat berkembang dengan signifikan itu. Dia bukan lagi kampus swasta yang tidak diperhitungkan, tapi kalau saya bisa bilang Stiva itu akan menuju menjadi Harvard-nya Indonesia. Wah, luar biasa. Melihat perkembangan yang begitu signifikan, kemudian tadi dikatakan oleh Kakak sendiri, bilang siapa yang tidak ingin kembali bergabung menjadi Stiva? Ada tidak Kak keinginan untuk menjadi dosen khususnya di Stiva ini Kak? Tentu ada itu, makanya tadi saya bilang tadi, siapa yang tidak ingin. Kalau orang-orang melihat Stiva, dia lihat potensinya begitu besar, dan Stiva ini bukan hanya sekedar sudah berkembang, tapi masih berkembang dan akan jadi lebih besar lagi. Saya optimis dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, Stiva itu bisa meraih akreditasi A, membuka program studi apoteker, bahkan dia sanggup untuk membuka program studi S2 dan S3 beberapa tahun ke depan itu. Karena dia punya potensi. Jadi makanya saya bilang siapa yang tidak ingin gitu. Ya, kalau saya sudah bilang siapa yang tidak ingin, berarti ingin. Iya. Iya Kak. Ya Kak, jadi ada keinginan ya Kak, ada keinginan dan pertanyaan yang sudah disiapkan sudah ini ya, cuman masih ada beberapa waktu juga, jadi kira-kira Kak untuk pandangan Kakak untuk Stiva kira-kira seperti apa Kak kira-kira untuk kedepannya? Jadi Stiva itu dia mungkin saya bisa bilang ya, kalau dibilang terlalu lebay mungkin bisa kritik aja, tapi saya punya argumen itu. Stiva itu dia punya mahasiswa-mahasiswa yang dididik oleh dosen-dosen yang hebat itu. Bahkan yang masuk UI itu bukan cuma saya, ada beberapa mahasiswa lain. Bahkan ada yang melanjutkan ke ITB, ke UGM.
yang itu jarang bisa diakses oleh kampus swasta lain gitu. Artinya dengan melihat mahasiswa-mahasiswa ini, kita jadi tahu kualitas dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Jadi kalau kita mau lihat pohon itu bagus, kita lihat buahnya. Kalau buahnya bagus, berarti pohonnya bagus. Nah, buah itu adalah bagaimana kita melihat alumni-alumni ini bisa bersaing gitu. Dan mereka bukan hanya sekedar masuk, mereka bisa bersaing. Jadi kalau dibilang Stiva ini pohon, maka saya bisa bilang dia pohon yang bagus itu, karena bisa menghasilkan buah-buah yang bagus. Iya Kak, ini ada satu pertanyaan lagi datang dari audiensnya kita. Bagi pengalaman dong Kak, gimana ceritanya diam-diam terus lulus di UI, Universitas Indonesia? Ya jadi nggak diam-diam juga gitu. Cuma kan maksudnya masa kita daftar kan, ngomong-ngomong saya daftar di UI, cuma teman-teman dekat saya aja saya kasih tahu. Jadi waktu itu saya memang niat untuk melanjutkan S2. Terus saya ngobrol sama beberapa dosen, kayak Pak Hairudin itu, dia bilang ya udah lanjut aja keluar gitu. Terus Pak Syamsunur bilang lanjut aja ke UI gitu. Ya, saya pikir ya udah dites aja, ternyata lulus. Nah itu makanya saya bilang kalau kita kuliah di swasta, kita itu kadang tidak tahu potensi kita, tapi dosen-dosen tahu loh. Makanya ketika dia mungkin kalau saya tidak kuliah di Stiva, saya nggak mungkin lanjut S2 di UI itu. Kalau saya nggak pernah dikasih tahu, coba aja tes di sini. Karena harus ada yang kompor-kompori itu, harus ada yang panas-panasi. Kalau nggak ada yang panas-panasi ya nggak pergi juga kita. Dulu saya berpikir ya udahlah di Setiabudi aja, yang penting dapat ininya. Tapi lama-lama karena saya diskusi sama dosen-dosen, di ini aja di cerita, akhirnya bisa pergi ke UI itu. Nah, kalau ini lagi saya kasih poin penting itu, kalau bagi adik-adik yang baru lulus SMA, menurut saya Anda jangan buang-buang waktu, tunggu setahun lah SBMPTN lagi, atau tunggu setahun lagi SBMPTN kan ada kesempatan itu untuk SBMPTN berkali-kali, dan mereka itu selalu tunggu. Ingat orang tua Anda dan ingat biaya pendidikan itu. Kalau Anda search di Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 itu inflasi biaya pendidikan itu 3,77%. Sementara kalau kita lihat artikel-artikel di internet yang valid itu kayak CNBC Indonesia di 4 Februari 2020, itu dia tuliskan terjadi kenaikan 40% pada perguruan tinggi itu. Jadi kalau saran saya, kalau mau kuliah, nggak usah tunggu lagi SBMPTN tahun depan, langsung daftar saja di kampus swasta. Kenapa? Karena selain kampus swasta ini, khususnya Stiva itu bagus, dia juga salah satu kampus yang begitu punya toleransi terhadap pembayaran. Jadi dia tidak susahkan orang tua Anda, dia bisa dicicil gitu. Jadi jangan Anda gengsi-gengsian mau masuk kampus bagus, orang tua Anda susah-susah di sana. Masuklah kampus yang bagus dengan biaya yang rendah, sehingga Anda bisa buat orang tua Anda jadi lebih ringan itu. Jadi selain Anda berbakti sama orang tua, Anda dapat ilmunya, dan Anda juga lulusan kampus swasta terbaik di Kota Makassar itu. Iya, saya catat poin penting tersebut Kak. Betul bahwa memang banyak sekali yang beranggapan bilang, aduh saya harus kejar SBMPTN, saya lulus SNMPTN, udah lulus tahun ini, tunggu lagi tahun depan sampai 3 kali berturut-turut menggunakan daftar SBMPTN itu Kak. Dan juga menyambung tadi informasinya bahwa betul bahwa di Stiva pembayarannya juga bisa diangsur. Itu juga sebagai informasi bagi teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak masuk. Katanya bagi trik gitu dong Kak dalam menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0 ini. Wah, ini dari kawan saya nih, Rian Pali nih, angkatan saya. Dia salah satu mahasiswa yang punya intelektual bagus juga. Jadi kalau kita bicara 4.0 itu sebenarnya kita sudah bicara dari beberapa tahun lalu. Kita bicara 4.0 tidak lepas dari artificial intelligence. Makanya saya bilang yang harus kita lakukan itu adalah mengulik informasi
setiap hari, bahkan setiap saat itu. Karena kalau kita mengulik informasi, kita jadi tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, kedepannya saya melihat kemungkinan besar banyak profesi yang akan digantikan oleh artificial intelligence. Tapi itu tergantung regulasi negara lagi kan. Kalau negara komunis kayak Korea Utara, wah, nggak mungkin bisa masuk teknologi itu. Mereka takut terhadap perkembangan teknologi nanti disadap. Tapi kalau kita lihat Cina, walaupun dia komunis, itu ekonominya sudah pasar bebas. Nah, yang kita takutkan ini adalah ketika produk-produk farmasi dari Cina itu membanjiri pasar Indonesia. Menurut saya yang harus kita persiapkan itu bukan hanya mempersiapkan diri sendiri, tapi mempersiapkan profesi ini secara bersama-sama. Dalam artian kita harus menciptakan produk yang tidak kalah bagus dengan produk-produk Cina, lalu kita pasarkan dengan harga yang lebih murah. Itu sangat-sangat bisa, bahkan tidak butuh negara. Yang dibutuhkan adalah people power. Kalau misalnya satu orang mau berkontribusi di satu bidang dengan Rp10.000 misalnya, berapa banyak profesi farmasi ini? Kalau kita kalikan 10.000 itu, kita bisa buat riset dan produk yang jauh lebih bagus dari Cina. Yang kita butuhkan sebenarnya people power, kebersamaan dan keberanian. Kenapa? Kadang-kadang orang pikir bagaimana caranya bersaing untuk personality. Ingat, hati-hati, ketika kita bicara personal, kita itu akan kalah. Karena Cina itu komunitas, sehingga mereka itu bisa kuat. Gak ada ceritanya mereka itu bagaimana caranya bersaing secara personal. Mereka itu komunitas. HP-HP kita ini sudah dikuasain sama mereka, Oppo, Vivo. Saya rasanya Cina, tapi saya mengatakan bahwa saya benar-benar anti terhadap Cina. Karena dia sudah menggerogoti market di Indonesia. Dan yang saya takutkan kalau mereka menggerogoti market farmasi, maka kita bisa tertimbun itu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah mengumpulkan orang sebanyak mungkin kepala, sebanyak mungkin kemauan, sehingga kita bisa bersaing di era 4.0 itu. Saya rasa itu. Berarti untuk dapat bersaing, bertahan itu Kak, bukan secara personal ya Kak, tapi secara berkelompok. Iya, secara berkelompok. Ya kalau kita lihat, saya suka itu dengan bukunya Yuval Noah Harari itu Sapiens. Dia betul-betul bahas bahwa kekuatan yang paling besar dari umat manusia itu adalah kekuatan komunitas, bukan kekuatan personal. Begitu juga Steva bisa berkembang karena ada kekuatan komunitas di sana. Ya, Anda kan berangkat tanding di skala internasional itu komunitas. Bertim, bukan per orang. Anda riset juga komunitas. Per tim, bukan per orang. Jadi nggak ada yang bisa dibangun dengan satu orang gitu. Yang bisa dibangun itu adalah ketika ada trust, ada kepercayaan terhadap komunitas. Ya, luar biasa sekali. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, bagi tips dong gimana cara manajemen waktu yang baik dan gimana agar tetap termotivasi tiap hari itu. Jadi kalau bicara bagaimana manajemen waktu yang baik, saya juga bukan seorang pemanajemen waktu yang baik gitu. Jadi saya tidak akan jawab semuanya karena saya nggak mau jadi sok ahli di segala bidang. Kan ada orang sok ahli di segala bidang. Gimana jadi ini, agama dibahas, politik dibahas, di warung kopi juga semua dibahas, konspirasi dibahas. Enggak, karena saya nggak mau jadi orang seperti itu. Jadi nggak saya tahu saya bahas. Cuma yang paling penting adalah bukan masalah Anda bisa manajemen waktu, tahu teori manajemen waktu yang baik atau tidak. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Manajemen waktu menurut saya, kuncinya cuma satu. Saya tidak tahu teorinya, pakai teori yang bahasa ilmiah keren, nggak tahu. Intinya ada tugas kerjakan. Hari itu juga jangan ditunda. Apapun tugasnya, mau tugas sekecil apapun, kerjakan. Sudah. Kalau Anda tidak kerjakan, pertanggungjawabkan. Ya, pertanggungjawabkan dengan nilai jelek, pertanggungjawabkan dengan tidak masuk lab. Intinya kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kadang orang terlalu ribet. Apa ya teorinya manajemen waktu yang baik? Nggak ada. Kadang orang itu keteteran waktu karena ada tugas,
Dia nonton film Korea, percaya saya. Dia nonton film Korea, main PUBG, push rank di Mobile Legends. Wah, satu kali lagi, mitik ini, mitik. TP-mu tidak selesai, tidak lulus, kau selesai hidupmu. Itu tidak. Pokoknya kalau ada, kerjakan. Itu saja. Cari teori yang ribet gitu, padahal ada teori yang sederhana. Ada, kerjakan. Padahal tidak. Apalagi kalau nonton Korea kan, kenapa kau belum kerja tugasmu? Tunggu dulu, kumpul mood. Biasa perempuan itu, kumpul mood dulu. Itu sampai kapan lo kumpul mood? Sampai 15 episode. Terus besoknya dia bilang sama asistennya, waduh, iya kan, nggak ada waktuku, banyak tugas. Bukan banyak tugas, banyak film Koreamu. Dosen dan sistem pendidikan tidak pernah memberi tugas yang berlebihan. Kalau kita mau ukur itu, paling sehari cuma 2 tugas. 1 jam kalau kita duduk benar-benar fokus, selesai. Saya selama S2, S2 itu banyak presentasi, banyak sekali tugas. Yang saya lakukan itu, kerjakan hari itu, ya udah, kalau mau senang-senang di tempat lain, silakan senang-senang. Intinya jangan kesenangan dulu. Makanya kan sebenarnya kadang kita tahu, tapi kita tidak melakukan gitu. Orang tahu bahwa lari pagi, olahraga pagi itu bagus, tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Karena kita lebih pada emosional, pada kesenangan. Sebenarnya pepatah lama itu benar, bersusah-susah dahulu kan, bersenang-senang kemudian. Tapi kadang-kadang kita nggak lakukan itu. Apa susahnya? Pulang dari kampus jam 5, kerja dulu sampai jam 7. Dari jam 7 sampai malam ya terserah lu mau jungkir balik kah? Mau nonton siapa? Kim siapa kah? Yang kalau mau nonton Kim Jong Un juga nggak apa-apa itu. Ya, ini kan betul-betul sangat relevan sekali ya. Saya kira kayak ini sangat relevan sekali dan apa yang terjadi bagi mahasiswa, khususnya di Stipa. Iya. Ini lagi ada lagi Kak, setelah itu mau tanya, prospek kerja yang bagus setelah kuliah itu kerja di mana Kak? Seperti dinas Jadi kesehatan. sebenarnya farmasi itu luas. Lu mau kerja di mana aja bisa. Jadi jangan bilang yang mana bagus, nggak ada yang bagus, semua bagus. Di BPOM bagus, jadi dosen bagus. Lu mau jadi Mindrift juga jualan bagus. Itu tergantung kita suka atau tidak. Jadi seorang dosen itu tidak lebih baik dari orang yang kerja di BPOM. Seorang yang kerja di BPOM tidak lebih baik yang kerja di Mindrift. Dan tidak lebih kaya juga. Kaya itu bagaimana kita manajemen uang. Kadang kan ditanya yang bagus yang mana. Sebenarnya pertanyaannya yang kaya yang mana. Enggak. Kaya itu bukan seberapa banyak Anda dapat, tapi seberapa banyak bisa Anda sisihkan. Kalau gaji Anda 5 juta, kemudian bulan depan beli HP, ya mati. Tapi kalau 5 juta, 2 juta pakai, 3 jutanya masuk ke pasar saham, reksadana, deposito, ya hidup. Jadi sebenarnya bukan seberapa besar gaji, atau seberapa keren profesi Anda. Enggak. Yang harus Anda lakukan itu adalah suka atau tidak. Kalau kerja kan kadang orang kerja di bawah tekanan. Hari Senin orang kerja di bawah tekanan kelihatan sekali. Hari Senin dia bangun, Senin. Tapi kalau kita kerja benar-benar happy, Senin kita bangun flu-flu dikit pun, wah bagus nih kerja. Saya mencintai profesi saya sebagai mahasiswa, sebagai orang yang melakukan riset. Jadi saya itu tidak pernah tertekan di profesi ya, bukan di tempat lain. Jadi makanya saya bilang, bukan seberapa banyak uang yang Anda dapat sebuah pekerjaan dikatakan bagus. Bukan seberapa bergengsi profesi itu, tapi seberapa bahagia kita. Anda kerja di perusahaan yang 40 juta gajinya, tapi kartu kredit Anda 1 bulan 20 juta, 30 juta. Kan stres juga itu, gimana tutupinnya gitu. Atau Anda kerja di perusahaan yang bagus, tapi tekanan mental gitu. Ditekan dari atasan, yang nggak enak juga. Gitu. Pulang di rumah kita karena sudah stres, malah marah-marah, kasihan keluarga. Apalagi yang masih tinggal sama orang tua, kasihan orang tua. Gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan yang bagus itu adalah pekerjaan yang kita senangi, pekerjaan yang kita cintai, dan pekerjaan yang membuat kita bahagia. Itu. Karena pekerjaan itu ibadah, dan tujuan manusia hidup di dunia ini cuma ibadah. Kenapa dibuat ribet-ribet itu? Kalau pekerjaan Anda buat Anda susah beribadah, buat Anda susah bahagia, tinggalkan. Sederhana.
Iya. Ya, luar biasa sekali ya Kak. Kemudian masih ada lagi nih Kak, apa motivasi atau pedoman yang selalu Kakak terapkan dalam menjalani keseharian Kakak di UI? Jadi kalau bicara motivasi, saya kan kalau motivasi itu semangat ya, semangat setiap hari. Juga kalau semangat setiap hari artinya dopamin lari ke prefrontal cortex, itu artinya gila. Semangat setiap hari, dia senang setiap hari itu gila namanya. Kalau saya yang paling penting adalah walaupun saya begadang, walaupun saya kadang-kadang dikejar deadline, yang penting saya suka gitu. Kalau Anda tidak bisa menemukan pekerjaan yang Anda cintai, cobalah untuk mencintai pekerjaan Anda. Cobalah untuk mencintai profesi Anda. Cobalah untuk mencintai perkuliahan Anda. Jadi berkuliah di UI itu seperti menikah. Jadi istrinya UI. Ya udah, baiknya diterima, buruknya diterima juga. Jangan kita mau bagusnya aja. Nggak ada kampus yang sempurna di dunia ini. Nggak ada. Mau sekelas Harvard pun nggak ada. Kalau Anda berusaha ulik di Google Search Engine itu, akan ada saja orang-orang yang berpandangan negatif. Intinya kita suka. Suka, lakukan. Sesederhana itu. Nggak perlu kita terlalu... Kadang saya orangnya tidak suka mencari yang ribet-ribet. Bagaimana memotivasi diri, bagaimana memanajemen. Jalan saja, action. Anda tahu 1000 teori, percuma. Makanya Bruce Lee bilang kan, saya lebih takut pada orang yang melatih 1 jurus dibandingkan orang yang melatih 1000 jurus. Karena dia fokus, dia lakukan. Intinya, kalau dari saya, take action, make it happen. Jadi bertindak saja. Gak usah takut. Nanti miracle datang sendiri itu. Ya, luar biasa sekali Kak. Ini diskusi kita kali ini sangat-sangat luar biasa. Di sini juga saya bisa melihat bahwa bagaimana wawasan Kak Ardi sendiri seperti apa, luar biasa sekali. Ya, mungkin cukup sekian ya, karena sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih Kak kepada Kak Ardi atas telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Kakak sehingga kita dapat diskusi seperti ini dan dapat membagikan ilmu-ilmu kepada teman-teman sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami mohon maaf Kak apabila misalnya ada kekurangan, ada kesalahan dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Ya, mungkin seperti itu ya Kak. Terakhir mungkin Kak ada yang ingin Kakak sampaikan terakhir untuk closing statement. Jadi kalau untuk closing statement ya, kadang-kadang ini saya kembali lagi masalah pendidikan itu. Kadang-kadang orang bilang pendidikan itu tidak penting. Ada yang bilang, oh tapi kan Bill Gates drop out, tapi kan Mark Zuckerberg drop out. Iya, dia memang drop out, tapi masuknya di Harvard. Anda so-soan tidak berpendidikan gimana? Dia memang drop out, tapi masuk di Harvard, pernah belajar gitu. Jadi kalau saya bilang untuk adik-adik, terutama yang baru lulus SMA, itu berkuliahlah. Berkuliahlah. Kalau misalnya belum ada uang, tabunglah, carilah kampus yang murah. Carilah kampus yang memberikan keringanan biaya. Atau jangan takut, misalnya ambil aja dulu formulir di Stiva, masalah uangnya nanti dipikir. Bayar aja dulu uang formulir. Karena selalu ketika ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi kalau bisa saya bilang, knowledge is power. Sangat-sangat kuat itu pengetahuan. Jadi berkuliahlah, dan kalau mau berkuliah di kampus swasta terbaik di Kota Makassar, maka kuliahlah di STIFA, Sekolah Tinggi Intelektual Farmasi. Saya rasa itu. Ya, STIFA, Sekolah Tinggi Intelektual Farmasi Makassar. Terima banyak atas waktunya dan semua yang telah diberikan. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak audiens sekalian yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tidak terasa waktu kita sudah berlalu, sudah hampir sejam ya. Sekarang sudah berada di penghujung acara. Untuk itu saya Fadli pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.